Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Madura beserta jajaran Sivitas Akademika di Universitas Islam Madura. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer Bapak Aang Kisnu Darmawan. Dan yang saya hormati kepada asisten dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer Kakak Adi Mulyadi Eskom. Baik, perkenalkan nama saya Hanafi. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Madura, Fakultas Teknik, dan saat ini sedang menempuh jurusan Sistem Informasi. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan tentang user interface dan juga user experience, sekaligus penerapan UI UX terhadap aplikasi yang saya buat atau desain UI UX yang saya buat di software Adobe XD. Nah, dalam proses UI UX itu ada beberapa komponen yang penting. Di sini ada 3 poin perancangan UI UX yang saya buat, yaitu menciptakan produk aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Artinya aplikasi ataupun UI UX yang diterapkan terhadap aplikasi tersebut itu sesuai dengan kebutuhan pengguna atau si user. Nah, di poin 1 ini nanti menjadi latar belakang daripada aplikasi yang saya buat. Nah, yang poin kedua, meningkatkan angka penjualan. Jelas di sini semakin cantik ataupun semakin bagus desain daripada user interface sekaligus interaksi dari user experience tampilan aplikasi terhadap si pengguna, maka di sini nilai angka penjualan itu semakin tinggi. Nah, poin ketiga itu meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk aplikasi. Dalam perancangan UI UX, UI selaku desainer dalam tampilan sebuah aplikasi, dan UX user experience sebagai tempat ataupun interaksi daripada aplikasi dan manusia atau si pengguna. Selain itu, ada beberapa paradigma penting dalam penerapan UI UX yang menjadi sumber acuan. Ada 2 komponen. Yang pertama kebutuhan pengguna dan yang kedua feedback pengguna. Nah, kedua hal ini menjadi pokok pemikiran daripada UI dan juga UX designer. Bagaimana sumber acuan ataupun sudut pandang UI UX dalam penerapan dalam mengembangkan sebuah aplikasi itu pastinya melihat dari kebutuhan si pengguna. Karena jika seorang UI dan juga UX designer tidak memikirkan terhadap kebutuhan pengguna, maka aplikasi yang dibuat sudah pasti tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh si user. Itu yang pertama. Yang kedua, feedback dari pengguna. Nah, yang dimaksud feedback dari pengguna itu ketika aplikasi yang sudah diluncurkan ataupun aplikasi yang sudah didesain dari UI maupun UX itu nantinya pengguna akan mempunyai peran terhadap aplikasi tersebut, memiliki bersifat subjektif, artinya penilaian yang berdasarkan persepsi masing-masing. Nah, maka dari itu, jika feedback ini baik, maka UI UX berhasil dalam mendesain aplikasi tersebut. Nah, jika ada kebocoran dalam aplikasi ini, maka feedbacknya
justru kebalikan dari feedback yang baik. Nah, disitulah nanti UX akan menanggulangi kebocoran daripada feedback yang kurang baik dari si pengguna. Nah, itu paradigma penting yang UI UX memandang aplikasi ini bagaimana bisa dikembangkan. Nah, saya telah membuat aplikasi atau desain dari aplikasi, penerapan dari user interface dan juga user experience. Nah, di sini logo aplikasi yaitu ada A dan T. Di sini terdapat 3 komponen dalam filosofi atau makna dari aplikasi yang saya buat. Yang pertama itu ada bentuk. Bentuk di sini logo dari aplikasi AT yaitu bentuk persegi atau kotak yang memiliki arti kejujuran dan stabilitas sekaligus memiliki sifat yang terpercaya. Sudah pasti bentuk dari logo aplikasi ini pastinya sesuai dengan aplikasi yang saya buat atau desain aplikasi yang saya buat. Yang kedua itu ada warna. Komponen kedua ada warna. Warna kuning memiliki arti optimis dan menyenangkan. Seperti itu. 3. Teks. Di sini komponen ketiga ada teks, terdapat 2 huruf pada produk aplikasi ini, yaitu ada A dan juga T. A berdasarkan definisi secara bahasa A adalah all, sedangkan T adalah task. Adapun secara istilah, all task berarti semua tugas. Maksudnya adalah dalam logo aplikasi ini menyediakan berbagai format penyelesaian tugas berdasarkan Microsoft Office. Seperti itu. Nah, saya membuat logo aplikasi ini melalui perangkat mobile, yaitu aplikasi Pixel Lab. Di sini pertama saya membuat shape terlebih dahulu. Saya membuat shape berbentuk persegi atau kotak. Lalu setelah itu saya beri warna background warna hitam, sekaligus saya memberi warna kuning bergradiasi warna hitam. Nah, A dan T ini saya kasih warna kuning sesuai dengan filosofi yang ada pada logo aplikasi yang saya buat. Lalu saya membuat desain aplikasi ini melalui latar belakang yang menghasilkan sebuah ide. Tentu saja di sini dalam dunia pendidikan ada 2 elemen penting dalam proses belajar mengajar. Jika di lingkungan sekolah ada guru dan juga ada murid. Nah, dan di lingkungan perguruan tinggi ada mahasiswa dan juga ada dosen. Nah, mereka semua belajar untuk menggapai sebuah tujuan, yaitu menggapai kesuksesan dan memiliki masa depan yang baik. Tentunya dalam proses tersebut seringkali guru dan dosen memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat terhadap murid dan juga mahasiswanya. Namun, kenyataan tersebut bertolak belakang bagi mereka yang diberikan sebuah tugas. Keadaan ini memberikan sebuah ide dan juga sebuah terobosan bagi saya untuk membangun sebuah aplikasi yang sangat membantu bagi mereka dalam menyelesaikan sebuah tugas yang dalam keadaan belajar dengan kondisi pasif. Nah, intinya latar belakang dari pembuatan aplikasi ini saya membuat penyelesaian sebuah tugas.
Nah, tugas tersebut tugas yang masih di ranahnya Microsoft Office seperti makalah, tabel maupun PPT. Seperti itu. Nah, adapun implementasi user interface dan juga user experience pada aplikasi Alltask ini, itu saya menerapkan 3 komponen. Yang pertama itu melalui pembuatan layout terlebih dahulu. Karena Adobe XD ini merupakan desain aplikasi, tampilan dari sebuah aplikasi, bagaimana nanti pengguna bisa nyaman dalam menggunakan aplikasi ini, yang peran tersebut diambil dari user experience. Seperti itu. Nah, yang pertama itu pembuatan layout terlebih dahulu. Karena ini konsep untuk mendesain sebuah aplikasi di Adobe XD. Nah, komponen yang kedua itu saya menambahkan elemen visual seperti icon, warna, sekaligus elemen-elemen visual yang lainnya. Nah, yang ketiga saya menggunakan preview. Saya sekaligus menjadi user experience untuk menanggulangi kesalahan yang ada dalam user interface seperti sebelum aplikasi ini diluncurkan kepada pengguna maupun masyarakat tentunya, seperti itu. Nah, berikut ini adalah beberapa layout yang saya buat di Adobe XD, namun sebelumnya saya buat layout terlebih dahulu di Word. Karena itu konsep untuk menuangkan UI UX ke Adobe XD atau aplikasi yang saya buat. Nah, di sini terdapat 48 layout dalam desain suatu aplikasi Alltask. Adapun prototipenya itu bagian layout pertama itu ada icon pack atau halaman icon logo. Nah, setelah itu saya sambungkan prototipenya ini ke login pack. Nah, karena aplikasi ini diperlukan untuk berinteraksi kepada si pengguna nantinya untuk membeli sebuah tugas, maka di sini login pack-nya saya memberikan masukkan nama sekaligus masukkan nomor telepon. Tujuannya untuk nanti mengirim sebuah tugas melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan nomor telepon. Nah, di login pack ini prototipenya saya sambungkan ke masukkan nama di sini. Karena nantinya si user itu memasukkan nama. Semisal di sini namanya Rosidi. Nah, di bagian ini di nomor telepon saya membuat layout lagi, yaitu dengan input nomor telepon dari nama Rosidi ini. Nah, setelah itu prototip yang selanjutnya yaitu ada button selesai, tombol selesai, dan disambungkan kepada notif berhasil jika nama dan juga nomor telepon ini berhasil diinput, seperti itu. Nantinya akan keluar atau tampil dari penerapan user experience dan juga user interface-nya. Setelah itu di sini ada prototip tutupnya. Ini nanti akan mengarah pada home page, seperti itu. Nah, di bagian home page ini merupakan bagian beranda yang prototipnya menyambung ke beberapa layout sesuai dengan yang ada pada fitur maupun tools yang ada di aplikasi ini. Ada menu beli yang menyambung kepada layout beli, dan juga ada template yang menyambung pada layout template. Dan di sini juga ada poin yang akan nantinya menyambung pada layout poin. Nah, di bagian
beli tugas pack ini dari tombol prototipe beli yang akan disambung ke beli tugas, layout beli tugas. Nah, di sini nanti alur prototipenya akan menyambung ke layout yang sesuai dengan prototipe sebelumnya. Semisal si user mengeklik makalah, maka prototipenya akan masuk ke beli tugas makalah. Ini layout yang beli tugas makalah. Sama dengan yang PPT, dia akan semuanya menyambung ke beberapa layout yang sebelumnya sudah diklik. Nah, setelah itu dari ketiga layout ini itu nantinya akan di tombol ataupun button lanjut yang diberi label lanjut ini mengarah kepada metode pembayaran nantinya di sini. Nah, adapun pilihan dari transfer ini saya buat beberapa layout bagaimana nantinya user memiliki pilihan yang tidak hanya Dana saja, melainkan bisa mengeklik OVO, BRI, BCA seperti itu. Nah, semisal nanti si user itu mengeklik tombol back atau kembali, maka di sini ada notif yang namanya apakah si user ingin membuang perubahan. Maka di sini ada dua tombol button nanti, antara tidak dan juga iya. Jika tidak, maka nantinya akan diulang kembali dalam metode pembayaran. Tetapi untuk pembelian tugas tetap sama. Nah, jika user mengeklik iya, maka perubahan semuanya akan diulang dari awal, mulai dari pembelian tugas. Seperti itu. Nah, setelah itu semisal si user atau si pengguna aplikasi ini tidak mengeklik dari salah satu transfer ini dan dia langsung mengklik tombol konfirmasi di sini, maka nanti keluar notif atau tampil notif pilih metode pembayaran terlebih dahulu. Nah, disinilah fungsi dari user experience. Nantinya menanggulangi daripada kebocoran dalam penerapan UX-nya. Nah, adapun user interface-nya, dia nanti menampilkan sebuah notif yang berlabel tanda seru seperti itu. Di sini juga ada tombol tutup, maka nanti dikembalikan lagi ke menu metode pembayaran seperti itu. Nah, itu dalam lingkup jika user masih belum memilih transfer bank untuk membeli tugas ini. Nah, jika sudah, maka dari keempat layout ini ada tombol konfirmasi yang semuanya akan mengarah pada rincian pemesanan seperti itu. Di sini ada 3 layout untuk rincian pemesanan. Mengeklik Dana, maka di sini sesuai dengan rincian pemesanan yang ada. Maka di sini keluar logo transfer bank Dana sekaligus rincian pemesanan mulai dari awal sampai ke metode pembayaran. Sama seperti itu. Ini saya contohkan 3 layout berbeda dari masing-masing tipe tugas yang ada. Ada makalah, ada PPT, dan juga ada pembuatan tabel yang berjudul data penjualan seperti itu. Nah, jika si user mengeklik buat pesanan, maka di sini akan tampil lihat notifikasi. Berarti user telah berhasil membuat pesanan. Jika si user mengeklik tombol back di bagian ini, di rincian pemesanan ini, maka nantinya akan diarahkan kepada buang perubahan juga. Di buang perubahan ini ditampilkan notif iya dan tidak.
Jika tidak, maka dikembalikan lagi ke rincian pemesanan tadi, dan jika iya, maka diarahkan kembali ke awal, ke pembelian tugas. Nah, seperti itu. Nah, layout yang selanjutnya, button dari homepage selanjutnya yaitu ada template di sini. Maka ketika user mengeklik button atau tombol yang berlabel template, di sini akan diarahkan ke layout template tugas. Karena di aplikasi Alltask ini memiliki dua komponen dalam penyelesaian tugas. Yang pertama itu untuk pembelian tugas, yang kedua ada template tugas. Nah, dari masing-masing kedua komponen ini memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Yang beli tugas otomatis user nantinya akan berinteraksi pada si pengembang ataupun pengembang desainer aplikasi ini. Nah, jika tidak, maksudnya di template tugas gitu, itu user hanya bisa mengedit tugasnya saja. Di Alltask ini sudah menyediakan format-format tugasnya seperti itu. Sama dengan layout yang di atas, tidak jauh beda. Akan tetapi di layout template tugas ini perbedaannya dia tidak memiliki metode pembayaran. Akan tetapi dia hanya memiliki button solusi cepat dari ketiga layout ini. Yang mana di masing-masing tombol yang berlabel solusi cepat ini nanti diarahkan ke pembelian tugas seperti itu. Karena kan solusi cepatnya memang beli gitu, kita tinggal nerima beresnya gitu, seperti itu. Nah, jika di masing-masing layout ini user atau si pengguna itu mengeklik edit, maka di sini di semua di tombol edit akan diarahkan ke notif yang ada. Nah, ini mohon tunggu. Nah, di sini ada tombol selesai. Jika selesai akan diarahkan ke homepage kembali untuk menampilkan kuota template tugas yang sudah dipakai seperti itu. Karena di Alltask ini template tugasnya hanya memiliki trial 1 kali dari masing-masing tipe tugas, makalah, PPT, dan juga Excel. Jika user sudah memakai template tugas makalah, dan juga PPT, maka di sini yang tersisa hanya Excel saja. Trialnya tinggal 1 kali. Nah, di menu sisa percobaan ini, ketika user ingin memakai sebuah template dari template yang sudah disediakan aplikasi Alltask ini, maka nanti diarahkan ke layout table dari template tugas seperti itu. Nah, adapun dari segi icon, elemen visual yang berada di bawah ini, ada tombol beranda, ada tombol notifikasi, dan juga ada tombol informasi pribadi seperti itu. Nah, di menu di icon notifikasi ini nantinya alur dari prototipenya akan diarahkan ke layout notifikasi page seperti itu. Di sini kumpulan notifikasi dari pembelian tugas, bukan dari template tugas seperti itu. Karena di dalam isi dari notifikasi pembelian tugas ini itu berisi hal yang sangat penting, terutama dari estimasi pengiriman tugas dan juga validasi dari nomor telepon. Nah, sekaligus user mendapatkan reward dari aplikasi setiap pembelian tugas ini, seperti itu. Nah, jika si user itu mengeklik tombol informasi pribadi,
icon notifikasi pribadi, maka diarahkan alur prototipnya akan diarahkan ke layout informasi pribadi. Nah, di sini menyangkut semua data yang diinputkan melalui login pack yang dari awal. Karena di awal itu login packnya hanya menyediakan nama dan juga nomor telepon, maka di sini yang tampil itu nama dari si user tadi yang menginputnya, sekaligus nomor telepon yang diinput dari user, seperti itu. Nah, di sini ada percakapan. Nah, di percakapan ini alur prototipnya ketika user ingin menanyakan sebuah estimasi tugas ataupun judul tugas atau kamu diedit, maka di sini diarahkan ke menu percakapan. Layout percakapan maksudnya. Di sini nanti user akan atau pengguna dari aplikasi ini akan berinteraksi dengan si pengembang aplikasi ini melalui UI UX yang saya buat. Nah, terakhir di bagian poin ini jika dilihat dari user interface-nya itu yang bisa hanya di logo Word atau makalah, karena di sini opasitas dari PPT dan juga Excel itu opasitasnya turun. Berarti aplikasi ataupun poin yang ada pada aplikasi ini, yang bisa fungsi dari poin ini yaitu untuk menukarkan template seperti itu. Karena di sini sudah mempunyai 3 poin, maka user bisa berkesempatan untuk menukar poin dengan satu template yang sesuai pembeliannya, seperti itu. Nah, di sini ada tulisan tukarkan poin Anda untuk mendapatkan satu template tugas dari all task. Nah, di sini interface-nya dia ada poin sekaligus mengarahkan anak panah ke template Word. Nah, jika tidak, tombol ataupun alur prototipnya akan diarahkan ke menu homepage kembali ke beranda lagi. Nah, jika tidak, maka di sini diarahkan ke alur prototipnya, diarahkan ke layout penukaran poin pack. Lalu di sini keluar notifikasi penukaran berhasil. Dan juga di sini ada tombol kembali ke beranda yang sudah pasti ini alur prototipnya akan mengarah ke homepage, seperti itu. Dan yang paling terakhir itu di notifikasi pack. Karena si user tadi membeli sebuah tugas dari aplikasi ini berhasil, lalu dan tombol lihat notifikasi ini alur prototipnya kepada notifikasi pack. Nah, di sini di notifikasi pack yang tadi diarahkan setelah menerima notifikasi pembelian berhasil, di sini diarahkan ke layout notifikasi. Dan di interface-nya saja sudah ketahuan bedanya notifikasi terbaru dan juga notifikasi yang sudah dibaca. Nah, di notifikasi terbaru interface-nya itu dia lebih warna dari background pesanan selesai ini, dia lebih mencolok daripada warna background yang sudah dilihat, dan juga sekaligus ditandai dengan titik merah yang menandakan notifikasi baru yang belum dibaca. Nah, ketika si pengguna mengeklik ini, dia nanti diarahkan ke menu notifikasi buka notif. Nah, di sini penting notifikasi yang sangat penting dari pembelian tugas. Isinya estimasi pengiriman tugas 2 hari dari memulai pesanan. Nah, di sini kumpulkan sebanyak 3 poin
dari setiap pembelian tugas untuk mendapatkan satu template tugas gratis. Nah, di sini si user mendapatkan poin dari pembelian satu tugas. Di sini ada tombol klaim untuk mengeklaim satu poin ini. Nah, ketika user mengeklik button yang berlabel claim, maka di sini diarahkan ke layout selanjutnya, yaitu ada notifikasi bahwa poin ini sudah diklaim seperti itu. Nah, sama juga dengan di sini ada tombol atau button yang berlabel beri nilai, yang alur prototipenya nanti diarahkan ke beri nilai. Nah, nanti ketika user ingin memberi nilai, di sini berwarna kuning. Arah dari prototipnya seperti itu. Nah, di sini kuning. Mungkin untuk penerapan UX dari aplikasi Alltask ini, saya menggunakan fitur Adobe XD yang sudah disediakan, yaitu desktop preview. Nah, di sini saya menggunakan fitur yang sudah disediakan, yaitu fitur preview untuk mengimplementasi aplikasi penerapan UX-nya. Nah, di sini ketika diklik, maka di sini masukkan nama Rosidi, masukkan nomor telepon dari Rosidi ini. Ini ketika diklik ini mengandung beberapa layout. Nah, jika selesai, maka diarahkan ke notifikasi atau layout yang sudah dibuat yang berisi notifikasi login Anda berhasil. Di sini ada button tutup, lalu diarahkan ke homepage seperti itu. Dimulai dari fitur aplikasi ini yang tombol berlabel beli, di sini diarahkan ke beli tugas. Semisal saya milih makalah, terus di sini judulnya filsafat umum dengan nominal harga Rp 5.000 dan tema dari tema dari tugas filsafat umum ini filsafat era modern. Lalu ketika diklik lanjut, maka di sini tampil metode pembayaran. Semisal saya masih belum mengeklik dari salah satu ini, transfer ini, saya langsung klik konfirmasi, maka di sini keluar notifikasi tampilan dari interface-nya, yaitu pilih metode pembayaran terlebih dahulu. Maka di sini klik tutup, kembali ke layout metode pembayaran. Saya ingin memilih yang Dana, OVO mungkin, atau BRI, atau BCA. Tapi saya milih yang Dana. Konfirmasi. Nah, di sini tampil sebuah rincian pemesanan yang dari awal. Nama Hanafi atau Rosidi, nomor telepon dari si pengguna dengan tugas judul filsafat umum dengan tema filsafat era modern. Nah, dengan nominal seharga Rp5.000 melalui transfer bank Dana. Buat pesanan. Nah, semisal jika si user itu mengeklik tombol back yang ada di atas, maka di sini tampil interface yang berlabel apakah ingin membuang perubahan. Jika tidak, maka kembali ke interface yang sebelumnya. Jika iya, maka diarahkan ke layout yang lebih awal lagi. Diulang kembali dalam pembelian tugas. Di sini Dana. Nah, jika mengeklik buat pesanan, di sini akan diarahkan ke notif yang berisi pesanan berhasil. Nah, di sini ada layout notifikasi dan juga tombol yang akan diarahkan ke notifikasi. Ketika diklik lihat notifikasi, maka diarahkan ke notifikasi sesuai dengan pembelian tugas yang sudah diinput oleh user atau pengguna. Ketika diklik, di sini saya mengeklaim poin, maka tampil
layout yang berlabel atau menampilkan notif interface-nya diklaim seperti itu. Nah, semisal ingin memberikan nilai. Nah, beri nilai aplikasi ini. Ini sudah experience ya, udah implementasi dari user experience-nya. Karena pengalaman si pengguna itu bagaimana bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memuaskan seperti itu. Semisal saya mau kasih rating 5. Di sini. Setelah itu klik di sini. Nah, kembali ke notifikasi. Sama dengan icon elemen visual lainnya seperti tombol notifikasi dan juga informasi pribadi, kembali ke icon beranda seperti itu. Di informasi pribadi itu ada menu percakapan, di sini diarahkan ke percakapan. Tombol back kembali ke layout informasi pribadi seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan terkait penerapan paradigma sekaligus ide latar belakang aplikasi yang semuanya dalam ruang lingkup user interface dan juga user experience dalam aplikasi Alltask. Semoga penjelasan dan juga presentasi kali ini memberikan sebuah motivasi bagi kita semua untuk menjadi UI atau UX designer ketika kita sudah ada masanya, karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Akhiran, jika ada kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.